Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai demokrasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Anita Medasari Partiwi sebagai moderator sekaligus pemateri 1, Salsabila Ababil sebagai pemateri 2, Sally Agustini sebagai pemateri 3, dan Fitria Nuraini sebagai pemateri 4. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan saya sampaikan, yaitu hakikat demokrasi. Pengertian demokrasi, kata demokrasi dilihat dari segi kebahasaan dan etimologis, yang berasal dari kata demos, yang berarti rakyat atau penduduk, dan kata kratos, yang diartikan sebagai kekuasaan dan kedaulatan. Kedua, istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani. Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli, seperti Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun pengertian menurut Sidney Hook, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana dalam penyelenggaraannya suara mayoritas mempengaruhi keputusan pemerintahan dan rakyat diberikan kebebasan dalam memberikan hak suaranya. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Salsabila Ababil, kepada Salsa dipersilahkan. Konsep demokrasi. Konsep demokrasi terbagi tiga. Yang pertama, demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal didasari sebuah filsafat kenegaraan yang berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk individu yang bebas. Masa demokrasi liberal dimulai pada tahun 1950 sampai 1959. Ciri-ciri demokrasi liberal, yang pertama, masa pemerintahannya parlementer, yang kedua, adanya banyak partai politik di mana pemilu pertama pada tahun 1955 yang melibatkan partai politik sekitar 172 partai politik yang bertanding, namun 4 partai dengan perolehan suara terbesar yaitu yang pertama Partai Nasional Indonesia PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga Nahdlatul Ulama NU, yang keempat Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang selanjutnya demokrasi komunis, prinsip yang berasal dari nilai-nilai komunal dan seyogianya. Pada sistem ini, segala sesuatu aspek kehidupan berada dalam monopoli negara. Demokrasi komunis merupakan bentuk demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya. Dengan prinsip agama, dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Demokrasi komunis muncul karena adanya komunisme. Negara yang menganut sistem demokrasi komunis hanya dikendalikan satu partai komunis saja pada bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip demokrasi komunis adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut dengan anti-liberalisme. Konsep demokrasi yang terakhir ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada warganya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, akan tetapi harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah penerapan demokrasi Pancasila dimulai sejak meredupnya Orde Lama dan digantikan oleh Orde Baru. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Pada dasarnya, demokrasi Pancasila memiliki kesamaan dengan demokrasi universal. Namun, terdapat ciri-ciri demokrasi Pancasila yang membedakan dengan demokrasi lainnya, yaitu pelaksanaan pemerintahannya berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku, dilakukannya kegiatan pemilihan umum atau pemilu secara berkesinambungan. Selanjutnya,
menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, dan melindungi hak masyarakat minoritas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Robert Dahlin mengumumkan prinsip-prinsip demokrasi yang dikutip oleh Abdul Karim. Yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Maksudnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tetap diawasi oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Partisipasi yang dilakukan warga negara tidak hanya sekadar ikut-ikutan dalam meramaikan demokrasi. Warga negara harus memiliki sikap dan kritik dan jujur dalam berpartisipasi. Yang ketiga, adanya hak dipilih dan memilih. Maksudnya, warga negara yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon legislatif. Hak memilih memberikan hak kepada warga negaranya untuk menentukan pilihan calon wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam pemerintahan. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ada ancaman. Negara demokrasi adalah negara yang memberikan kebebasan kepada warganya untuk menyalurkan pendapat secara aman. Warga negara harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab. Yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Setiap warga negara membutuhkan informasi yang akurat. Informasi yang diterima harus diakses mudah dan memiliki keakuratan yang baik. Yang terakhir, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Setiap warga negara memiliki hak berserikat dan menyampaikan aspirasi dan ide-ide untuk membangun melalui perserikatan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sally Agustini. Kepada Sally, dipersilahkan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai landasan demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan sebuah konsep yang tidak muncul begitu saja, melainkan dengan adanya sebuah proses panjang. Dalam proses panjang tersebut terdapat beberapa faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, menurut Cholisin, faktor pendorong tumbuhnya nilai demokrasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara sebagai basis sumber daya politik. Yang kedua, organisasi masyarakat dan partai politik menyosialisasikan demokrasi dalam masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap demokrasi. Yang ketiga yaitu pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hasil dari pelaksanaan pemilihan umum ditujukan untuk rakyat. Yang keempat yaitu perwakilan politik atau DPR, MPR secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengapresiasikan pendapat mereka. Yang kelima yaitu pemerintah yang bertanggung jawab. Dan yang keenam, sistem peradilan independen atau terbuka. Dan yang ketujuh terakhir adalah pers dan media massa yang independen. Selanjutnya, yang kedua yaitu landasan yuridis demokrasi di Indonesia. Untuk tegaknya nilai-nilai demokrasi, dibutuhkan sebuah landasan yuridis yang jelas bagi tegaknya budaya demokrasi. Landasan yuridis demokrasi ini yaitu di Indonesia Pancasila. Berikut adalah dasar-dasar yuridis hukum yang melandasi tegaknya demokrasi di Indonesia. 1. Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi dijadikan sumber yuridis hukum karena proklamasi merupakan sebuah dasar lahirnya negara Indonesia. Dan yang kedua yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden menerbitkan dekret yang berisi pengambilan sebuah keputusan penting di mana UUDS
yang menjadi hukum dasar negara di Indonesia yang bersifat sementara sudah tidak diberlakukan lagi dan Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia yang di dalamnya terdapat konsep dasar demokrasi yang ketiga di Indonesia, yaitu Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Super Semar sebagai sebuah kebijakan yang dianggap sebagai babak baru sistem pemerintahan di Indonesia. Dan yang keempat yaitu pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat terkandung sebuah makna yang menjadi dasar pengembangan demokrasi di Indonesia. Dengan makna bahwa di Indonesia sendiri terdapat sebuah konstitusi yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya yang kelima yaitu Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Landasan yuridis mengenai demokrasi tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang berisi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang keenam yaitu Pasal 28 UUD 1945. Pasal 28 dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa rakyat atau warga negara Indonesia bebas untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat baik tulisan, lisan, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Yang ketujuh yaitu Pasal 28E UUD 1945 ayat 3. Pasal 28E UUD 1945 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu periodisasi demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi di Indonesia begitu dinamis. Dinamisasi perjalanan demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh penguasa. Dinamisasi yang terjadi dapat dijadikan sebagai langkah dalam mewujudkan demokrasi yang ideal. A. Demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan prinsip demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai 1965. Pada periode ini, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan menganut sistem demokrasi terpemimpin. Yang C, demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai 1998. Pada periode ini, demokrasi terpimpin digantikan oleh konsep demokrasi Pancasila. Akan tetapi, demokrasi Pancasila yang digalakkan oleh rezim pemerintah pada saat itu dianggap sebagai retorika politik semata. D. Periode reformasi. Masa reformasi diinisiasi oleh gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia secara konsisten. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Fitria Nuraini. Kepada Fitria dipersilahkan. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila secara kontekstual merupakan demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi yang didasari oleh asas kebersamaan dan perbedaan. Cholisin mengungkapkan bahwa demokrasi muncul karena adanya kemajemukan dari bangsa Indonesia. Kemajemukan yang mewarnai bangsa Indonesia diantaranya, yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki persamaan derajat sebagai manusia seutuhnya dan bangsa Indonesia seluruhnya. Dengan adanya persamaan tersebut, warga negara memiliki hak yang sama. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Keseimbangan ini sesuai dengan upaya melindungi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
Demokrasi Pancasila memang memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk melaksanakan kebebasannya, namun harus disertai dengan adanya tanggung jawab. Hal ini merupakan salah satu ciri khas demokrasi Pancasila bahwa semua kegiatan yang dilakukan tidak luput dari adanya tanggung jawab yang harus diemban. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, setiap warga negara memiliki rasa keadilan yang harus dijunjung tinggi. Keadilan ini bukan hal yang harus diperjuangkan karena pada hakikatnya setiap warga negara harus sudah memiliki keadilan sosial. Pemerintahlah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi dari berbagai upaya diskriminasi yang mungkin diterima warga negara dalam upaya memenuhi keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan bermusyawarah. Salah satunya gotong royong. Dengan ciri khas bangsa Indonesia merupakan dasar bagi upaya pengambilan keputusan dengan cara bermusyawarah. Musyawarah yang dilakukan bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan kaum mayoritas, melainkan mengakomodasi pula kepentingan kaum minoritas. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Persatuan ini senantiasa dijaga dan diupaya untuk tetap ada dalam rangka memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap kekeluargaan dijadikan sebagai basis untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional Indonesia dapat kita temukan pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi, Indonesia menyatakan kemerdekaan dan kemudian membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaannya, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan redaksi tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia bukan hanya sekedar ingin menciptakan kebaikan untuk bangsa dan negara Indonesia. Lebih dari itu, bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan dunia yang aman. Nilai-nilai demokrasi Pancasila. Menurut Cholisin, nilai demokrasi tersebut melahirkan suatu bentuk budaya politik disebut budaya demokrasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya demokrasi sebagaimana yang disampaikan Cholisin sebagai berikut: egalitarian yang dibandingkan dengan feodal, pluralisme yang dibandingkan dengan homogen, terbuka yang dibandingkan dengan tertutup, dialogis yang dibandingkan dengan dogmatis, persuasif yang dibandingkan dengan represif, distribusi kekuasaan yang dibandingkan dengan akumulasi kekuasaan, sensor kuratif yang dibandingkan dengan sensor preventif, dan yang terakhir, pemilihan yang dibandingkan dengan penunjukan. Adapun penjabaran nilai-nilai sila Pancasila menurut beberapa pemikiran beberapa ahli, yang pertama, ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan adalah kerangka Pancasila dalam mewujudkan komitmen bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan berbudi pekerti yang luhur. Dengan demikian, kehidupan bangsa Indonesia haruslah didasari dengan nilai religius. Yang kedua, kemanusiaan universal atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pri kemanusiaan yang adil dan beradab, bila kita gali, hal ini merupakan visi bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai-nilai manusiawi yang dapat kita jadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisasi. Yang ketiga, persatuan dan kebinekaan atau persatuan Indonesia. Dalam sila ini termuat nilai-nilai sistem di negara Indonesia yang terbentuk republik dan dapat mewakili seluruh etnik, baik minoritas ataupun mayoritas. Yang keempat, demokrasi permusyawaratan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Istilah ini memberikan solusi dalam memecahkan sebuah masalah ataupun pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Konsep musyawarah dianggap dapat mewakili semua keinginan masyarakat serta mampu menyeimbangkan kepentingan golongan minoritas ataupun mayoritas. Yang kelima, keadilan sosial atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sarbini menyatakan bahwa keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam segala bidang kehidupan baik material ataupun spiritual. Makna keadilan sosial yang diharapkan bukanlah makna yang disamaartikan dengan konsep keadilan sosial yang diterapkan di negara-negara lain yang menganut sistem komunis. Keadilan sosial mengandung makna terwujudnya keselarasan antara kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang demokrasi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kami masih belajar. Semoga bermanfaat bagi kami khususnya dan umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.